Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu integran tak terhingga. Jadi kelas sebelumnya kita sudah membahas mengenai limit tak terhingga ya, limit integrasi tak terhingga. Sekarang kita masuk ke integran yang tak terhingga. Jadi di integran tak terhingga ini juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada titik ujung, terus yang kedua itu ada titik interior. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas yang pertama dulu, di titik ujung. Ya, misal di sini kan yang pertama titik ujung. Titik ujung ini dibagi lagi menjadi dua ya. Ada ujung kanan dan ujung kiri ya. Sini misal sini ya. Sini ada ujung kanan dan di sini misal ada ujung kiri. Ya. Kita misal masuk langsung ke contoh soalnya ya. Jadi misalnya di sini ada suatu soal yaitu integral dari A sampai B untuk fungsi fx gitu ya, dx. Nah, di mana nilai A sampai B-nya itu misal ini 0 sampai 2 dari 1 per ini akar 4 min x kuadrat dx ya. Nah, terus kita kan akan menghitung ini ya, integral dari 0 sampai 2, 1 per akar 4 min x kuadrat dx. Nah, kalau misalnya dari ujung kanan, ya, karena kita lihatnya dari ujung kanan, ya, ini, maka yang kita sangat perhatikan itu adalah posisi dari batas atasnya. Ya, ini kan di sini ya. Misalnya ini kan A itu adalah batas bawah. Batas bawah itu kan berarti dimulai dari kiri. Sedangkan yang B itu adalah batas atas, berarti sini dari kanan ya. Nah, kita lihat dari ujung kanan. Ujung kanan berarti kita akan menggunakan yang batasan atas ya, atau batasan kedua. Berarti kita akan fokus di X sama dengan 2. Nah, ketika X itu sama dengan 2, maka berarti jadinya integral ini kan 0 sampai 2, 1 per akar, sorry. Sini berarti udah nggak dimasukin integralnya lagi ya. Kan kita udah masuk X sama dengan 2. Berarti jadinya 1 per 4 min 2 kuadrat. Gitu ya. 1 per 4 dikurangi 2 kuadrat kan adalah 4. Berarti 1 per 0. 1 per 0 itu adalah tak hingga ya. Ini hasilnya berarti tak hingga. Nah, ini untuk ujung kanan ya. Sekarang kita coba masuk ke ujung kiri. Nah, misal di ujung kiri, ini kita juga sama, ada integral A sampai B ya. Untuk fx dx, di mana misal integralnya itu adalah 0 sampai 16 dari 1 per akar pangkat 4x, misalnya gini ya, dx. Nah, ini soalnya. Nah, karena kita itu lihatnya dari ujung kiri, berarti ujung kiri kan adalah yang ini kan, batas bawah. Nah, batas bawah itu adalah 0. Nah, berarti kita masukin X-nya itu sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka di sini kan 1 per akar pangkat 4 dari 0. Ya, kan akar pangkat 0 adalah 0, berarti 1 per 0. 1 per 0 adalah tak hingga juga, gitu ya. Ini kan karena dari ujung kanan itu kalau batas atas itu hasilnya tak hingga, dan dari ujung kiri itu batas bawah ini ya, hasilnya juga tak hingga, kayak gitu. Nah, jadi untuk yang ujung kanan itu ketika misalnya dapat suatu permasalahan itu adalah ini ya, A sampai B, fx, dx. Ketika permasalahan itu seperti ini, maka solusinya adalah kita menggunakan limit ya, limit. Nah, limitnya itu misal anggaplah T. Nah, T-nya itu mendekati yang mana? Nah, kita lihat tadi kan kalau yang di ujung kanan yang bermasalah itu adalah batas atas ya. Batas atas atau batas yang sebelah kanan sini. Nah, berarti tadi kan
batasnya itu adalah tak terhingga. Ya, jadi limit T mendekati B pangkat negatif atau didekati dari sebelah kiri. Gitu ya. Kenapa? Karena si nilai B ini, dia kan bermasalah, dia kan hasilnya T terhingga. Berarti dia harus didekati, limit itu T mendekati B dari sebelah kiri. Ya, dari sebelah kiri. Ini kan. Nah, dari sebelah kiri. Jadi nilai B-nya itu tidak termasuk. Ya, nilai B dan ini dan seninya ya, ini tidak termasuk gitu ya. Karena kan tadi nilai B-nya itu adalah tak terhingga. Ketika X itu sama dengan 2, maka kan hasilnya itu adalah tak terhingga. Berarti kita harus membuat limit T mendekati B dari sebelah kiri. Jadi, satu titik sebelum nilai B ini gitu ya. Ya, dari sebelah kiri berarti nilai B-nya itu tidak termasuk. Kayak gitu, agar hasilnya itu bukan tidak terhingga gitu, asal agar hasilnya itu terhingga kayak gitu ya. Jadi dia limitnya T mendekati B dari arah kiri, atau bisa juga kita sebut sebagai gini ya, misalnya A, B. Kayak gini, jadi si B-nya itu intervalnya kurungnya terbuka. Ya, jadi sini kan A. Nah, kalau misalnya kurungnya apa sih kayak gini kan berarti di sininya penuh ya. Lingkarannya penuh, yang B ini lingkarannya kosong. Jadi nilai B-nya itu tidak termasuk. Ya, makanya di sini tulisnya T mendekati B dari arah kiri, di mana B-nya sendiri tidak termasuk. Karena ketika B-nya termasuk, maka hasilnya itu adalah tak terhingga. Kayak gitu ya. Di sini jadinya A sampai B, Fx, dx. Ya, sorry, ini harusnya T ya. Ini kan kalau udah diganti, jadinya sini ya, A sampai T untuk Fx, dx. Kayak gitu ya. Ini untuk solusinya. Ya, sini solusi. Nah, kalau misalnya untuk yang ujung kiri itu gimana? Nah, ujung kiri juga sama ya. Ketika misalnya ada suatu integral A sampai B, fx dx, nah, kita ubah juga menjadi limit. Nah, lihat tim permasalahan tadi yang mana? Yang batas bawah kan, yang 0 ya, yang 0 ini. Nah, batas bawahnya adalah ketika si nilai x-nya itu sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah tak terhingga. Berarti nilainya itu dia nggak boleh 0 gitu kan. Maka di sini nilai A-nya itu harus lingkaran bulat dan B-nya itu lingkaran penuh gitu ya. Maka si nilai A-nya itu akan didekati dari arah kanan ya. Berarti T-nya itu adalah mendekati A dari arah kanan kayak gitu ya. Tapi nilai A-nya itu tidak termasuk seperti itu ya. Maka di sini jadinya integral dari A plus ya. Nah, A plusnya itu adalah nilai T-nya itu ya. Nah, jadi di sini kita ubah integral dari T sampai ke B untuk fx dx. Ya, kenapa kita ubah? Agar hasilnya itu terhingga, kayak gitu ya. Jadi ini untuk solusi yang ujung kiri. Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Uh, yang pertama, jadi solusinya itu adalah ketika yang ujung kanan, ya, titik ujung kanan itu, maka dari integral A sampai B fx dx, maka akan berubah menjadi limit T mendekati B dari searah kiri. Integral A sampai dengan T fx dx. Ya, ini untuk solusi ketika ujung kanan gitu ya. Integral tak terhingga dari ujung kanan. Dan solusi untuk integral tak terhingga dari ujung kiri itu, integral A sampai B fx dx akan berubah menjadi limit T mendekati A dari arah kanan. Integral T sampai B fx dx. Kayak gitu ya. Jadi karena tadi kan, kalau misalnya yang ujung kanan itu batas bawahnya itu bermasalah, ya karena ketika X itu sama dengan 2, hasil itu tak terhingga, gitu ya, maka si batas, batas atasnya ya, batas atasnya itu, dia jangan diikutsertakan gitu ya, makanya didekati saja, tapi batasnya itu tidak termasuk, batas atasnya tidak termasuk. Ya, jadi si angka 2 ini tidak termasuk gitu ya. Jadi istilahnya sampai maksimal 1 lah gitu ya. Nah, kalau misalnya ujung kiri berarti kebalikannya ya, yang batas bawahnya yang tidak termasuk kayak gitu ya. Maka didekati dari arah kanan. Ya, ini arah kanan. Ini kiri.
Seperti itu ya, teman-teman, untuk integran datar hingga titik ujung. Nah, oke, selanjutnya, kalau tadi kan itu dari titik ujung, sekarang tadi yang poin kedua. Ya, tadi yang poin pertama itu ada titik ujung ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu titik interior ya. Nah, titik interior itu apa? Titik interior itu adalah suatu titik antara ya, antara ujung kanan dan ujung kiri. Ya, jadi kalau titik interior itu di antaranya. Tadi kan bahasanya titik ujung ada ujung kanan dan ujung kiri. Nah, kalau interior itu ada di antaranya, ya di antara kanan dan kiri, gitu di antara ujung kanan dan ujung kiri. Nah, seperti apa? Jadi misal ada suatu fungsi, ya fungsinya itu misalnya intervalnya itu adalah dari A sampai B. Ya, misalnya ada suatu fungsi, misalnya di sini continue ya. Continue di interval A, B, di mana di sini tuh continue-nya itu kecuali di titik C. Gitu ya. Jadi F-nya itu suatu fungsi itu continue di interval A, B, tapi dia tidak continue di titik C, kayak gitu ya. Jadi si nilai C-nya itu dia ada di antara A dan B. Jadi C-nya lebih besar daripada B dan C-nya lebih kecil daripada C-nya lebih besar daripada A dan C-nya lebih kecil daripada B, gitu ya. Lalu andaikan ya di sini andaikan si limit T-nya misalnya mendekati C-nya itu dari fx, integral fx dx itu sama dengan tak hingga ya. Sorry, di sini nggak ada integralnya ya. Jadi, nah di sini misal limit T mendekati C dari fx ya, fungsi fx itu adalah hasilnya itu tak hingga, maka solusinya di sini solusinya adalah integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan limit B. Jadi ini langsung aja integralnya dipecah ya, A sampai C ini fx dx nanti ditambah integral C sampai B ya, jadi fx dx. Oke ya, jadi kalau misalnya titik interior itu kan titik di antara ujung kanan dan ujung kiri. Jadi ketika ada suatu fungsi dia kontinu di interval A, B, nah kecuali di titik C, ya maka senilai C-nya itu ada di antara A sama B. Ya, C-nya lebih besar daripada A, tapi lebih kecil daripada B. Lalu andaikan limit T mendekati C-nya dari suatu fungsi fx itu adalah nilainya tak hingga, maka integral A sampai B fx itu kita pecah menjadi A sampai C fx dx dan ditambah C sampai B fx dx. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah solusi untuk integran tak terhingga titik interior. Kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Saya di sini contoh soal yang pertama itu tadi kita menggunakan misal yang ini ya, yang ujung kanan misalnya. Tadi kan integralnya itu dari ada batas A sampai B, ini fx dx itu ya. Soalnya itu adalah integral 0 sampai 2 dari 1 per akar 4 min x kuadrat dx gitu ya. Nah, pertama-tama kita hitung dulu integralnya berapa.
Ya, ini teman-teman mungkin bisa buka lagi ya, caranya masih bisa menggunakan yang substitusi yang rasionalkan gitu ya. Ini kan ada akar 4 min X kuadrat gitu ya, yang ini. Nah, misal di sini, kalau saya lupa gitu ya, di sini kan sama aja kayak 2 kuadrat min X kuadrat ya, atau K kuadrat min X kuadrat gitu ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat lagi materi yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada K kuadrat min X kuadrat seperti ini, maka X-nya itu akan merupakan 2 sin theta, gitu ya, nilai X-nya. Berarti di sini kita akan misalkan, ya, di sini kita akan jawab dulu ya, jawab integralnya dulu. Di sini misal X-nya itu adalah 2 sin theta. Kita turunkan dx-nya itu adalah cos theta d theta. Begitu ya. Baru kita masukin lagi ke sini. Berarti jadinya integral 0 sampai 2, 1 per akar 4 min X-nya itu adalah 2 sin theta kuadrat. Sini dx. Nah, dx-nya itu adalah ini ya tadi, cos theta d theta gitu ya. Kita akan hitung dulu di sini, berarti jadinya integral dari 0 sampai 2, 1 per akar sini 4 dikurangi 2 kuadrat kan berarti 4 sin kuadrat theta. Yang di sini cos theta d theta. Kita bisa keluarin 0,2. Berarti sini kan 4-nya kita bisa keluarin ya. 1 per akar 4, 1 min sin kuadrat theta. Cos theta d theta. Nah, di sini berarti 1, 4 kan diakalin jadi 2 ya. Sini 0 sampai 2, berarti sini jadi 1 per 2. Nah, 1 min sin kuadrat theta itu adalah cos theta, ya kan? Cos kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta diakalin jadinya cos theta. Ya. Nah, di sini kan dikali cos theta d theta. Di sini coret-coret gitu ya. Jadi hasilnya adalah setengah theta ya. Kan integral dari setengah gitu ya. Integral dari setengah d theta itu adalah setengah theta plus c gitu kan. Nah, ini kan harusnya hasilnya kayak gini ya. Nah, tetanya berapa? Nah, tetanya kan kita bisa lihat dari si nilai X ini. Kan X itu sama dengan 2 sin theta. Berarti sin theta itu sama dengan X per 2. Berarti kalau theta sama dengan sin inverse X per 2. Gitu ya. Berarti sini jadinya setengah sin inverse X per 2 plus C. Ini untuk ini ya hasilnya. Jika diasumsikan misalnya ini integralnya tertentu ya. Misal nggak ada pembatasnya gitu ya. Dan kita kan ingin mencari hasil ini dulu, hasil integralnya dulu misal gitu ya. Nah, kita kan dapat yang si integralnya adalah setengah sin inverse X per 2. Ya. Nah, ini. Nah, karena kita akan menggunakan bentuk integral yang tak wajar ya, yang soalnya kan ini udah ada batasannya. Ya, karena menggunakan batasan, tadi kan solusinya itu tadi adalah menggunakan apa? Limit. Ya, ini kan karena yang tadi yang bermasalah itu adalah duanya ya. Berarti limit T mendekati B minus gitu kan. Ya, B minus atau ini kan gini ya. Fx dx. Itu kan. PT. Ini ya, tadi yang solusinya. Nah, ini kan soalnya adalah berarti limit T mendekati 2 dari kiri
integral A-nya 0, berarti sampai dengan T, fx-nya itu adalah 1 per akar 4 min x kuadrat dx gitu kan. Nah, sekarang kita kan udah dihitung nih, integralnya adalah setengah sin inverse x per 2 gitu ya. Berarti kita bisa langsung hitung aja gitu ya. Kan limit T mendekati 2 pangkat dari kiri. Berarti sini setengah sin inverse x per 2 0 sampai T, kayak gitu ya. Nah, lalu kita tinggal masukin aja kan nilai T-nya. Jadinya setengah sin inverse X-nya kita ganti jadi T, berarti 2 per 2, terus dikurangi setengah sin inverse X-nya diganti jadi 0, berarti 0 per 2, gitu ya. Nah, jadinya di sini berarti setengah dikali, nah ini kan sin inverse dari 1 dikurangi setengah dikali sin inverse dari 0 ya. Ini adalah setengah dikali sin inverse dari 1 itu adalah berapa? Sin inverse dari ya, sin inverse dari 1 itu pi per 2 ya. Pi per 2 dikurangi, nah ini kan setengah, sin inverse dari 0 kan 0 ya, tetap jadi kali setengah jadinya 0. Berarti hasilnya adalah pi per 4. Kayak gitu ya. Ini hasilnya. Jadi solusinya itu dari integral ini, integral dengan batasan 0 sampai 2, 1 per akar 4 min x kuadrat dx, itu adalah pi per 4. Kayak gitu ya. Jadi batasannya kita nggak bisa langsung menggunakan 2 ini. Jadi kita menggunakan limit T mendekati 2 dari sebelah kiri. Gitu ya, hasilnya adalah pi per 4. Seperti itu. Oke, untuk contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua, nah itu teman-teman bisa lihat lagi di yang ujung kiri ya. Kalau yang tadi contoh soal satu kan ujung kanan, nah sekarang yang ujung kiri itu kan soalnya integral dari 0 sampai 16 ya. 1 per akar pangkat 4 dari x dx gitu ya. Kan kalau tadi yang batasan bawahnya dimasukin hasilnya kan jadinya tata hingga gitu ya. Makanya didekati dari arah kanan gitu ya. Jadi ini kita bisa ubah menjadi limit T mendekati 0 plus ya. Kan tadi solusinya itu adalah ketika misalnya ada suatu fungsi A sampai B 1 per sorry. fx dx ya, fx dx itu hasilnya kan bisa tata hingga, maka jadinya berubah menjadi limit T mendekati A positif ya, A pangkat positif atau A didekati dari arah kanan. Berarti jadinya T sampai B untuk fx dx. Itu ya. Kan tadi solusinya ini. Asal kita masuk ke contoh soalnya, berarti kan limit T mendekati 0 dari arah kanan. Sini integral dari T sampai 16, 1 per akar 4 X dx. Nah, kita seperti biasa, kita hitung dulu integralnya ya. Jadi kan di sini limit T mendekati 0 dari kanan. Nah, integralnya itu berapa? Integralnya adalah, ya kita misal mau ubah dulu deh, biar gampang ya. Berarti kan di sini X-nya pangkat 1/4 ya. X-nya itu kan pangkat 1/4 gitu ya. Kita pindahin ke atas jadinya negatif ya. Sini berarti limit T mendekati 0 dari arah kanan, integral dari T sampai 16 X pangkat min 1/4 gitu ya. Nah, terus kita integralkan jadi berapa? Limit T mendekati 0 dari arah kanan 1 per min 1/4 tambah 1 ya.
min 1/4 ditambah 1 X pangkat min 1/4 ditambah 1 dengan batasan T sampai 16. Nah, ini berarti berapa hasilnya? Limit T mendekati 0 diarahkan ke sini. Nah, berarti kan sini min 1/4 tambah 1, berarti kan jadinya 3/4. Berarti sini hasilnya adalah 4/3 ya. Ini 1 dikurangi 1/4. 4/4 sama 1/4 jadinya 3/4. 3/4 berarti 4-nya naik ke atas kan. Jadi 4/3. X pangkat juga sama, X pangkat berarti 4/3. Atau di sini jadi positif ya. Di sini 4/4 dikurangi 1/4 jadi 3/4 ya, sorry. Ya, di sini 3/4 ya, karena kan dia tidak naik ke atas. Ini kan berarti 4/4 dengan 1/4 jadinya 3/4 gitu ya, dengan batasan T sampai 16. Gitu ya. Nah, ini kita udah dapat hasil integralnya. Baru kita masukin nilai itunya batasannya. Berarti di sini 4/3, batasan yang pertama adalah 16. 16 pangkat 3/4 dikurangi 4/3 dari T 3/4. Nah, T-nya itu adalah 0 ya, berarti kita bisa langsung ubah aja jadi 0 ya. T-nya adalah 0 pangkat 3/4. Nah, berarti di sini kan 4/3. Nah, kali 16 pangkat 3/4 itu adalah 8 ya. Ya, 16 pangkat 3/4 itu adalah 8, lalu dikurangi 0. Berarti hasilnya adalah 32/3. Gitu ya. Jadi untuk contoh soal yang kedua, integral dari 0 sampai 16 jadi 1 per akar pangkat 4x dx ketika hasilnya itu adalah terhingga ya dari batasan bawah, maka kita menggunakan limit T mendekati 0 dari arah kanan, lalu kita hitung integralnya ya, baru kita masukin nilai 0-nya untuk batas bawah dan hasilnya adalah 32/3. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Yang ketiga yang menggunakan titik interior. Gitu ya. Jadi misalnya ada suatu soal integral dari titik min 2 misalnya sampai 1 dari 1/x² dx gitu ya. Nah, kalau misalnya sekilas kita lihat dari soalnya, sebenarnya ini mirip kayak integral tentu biasa gitu ya, yang dimana ketika misalnya kita masukkan ya batasannya, ya misalnya kita masukin batasannya, misalnya kita hitung dulu ya integralnya jadinya kan 1/x² itu diintegralkan jadinya min 1/x gitu ya. Dari sini berarti min 2, 1. Misalnya kalau kita menggunakan integral tentu ya. Lalu kita kan tinggal masukin aja ya, min 1/1 dikurangi min 1/-2 gitu kan. Terus kita hitung, berarti jadinya min 1 dikurangi, ya ini kan min kali min, ini min kali min kan jadinya plus ya, plus setengah dikali min, berarti kan dikurangi 1 lagi, min setengah. Berarti hasilnya adalah min 3/2. Ini kan harusnya hasilnya ini gitu ya, min 3/2, tapi teman-teman nggak boleh langsung menjawab seperti ini. Kenapa? Karena kalau di integral tentu, ya di integral tentu, anggaplah misal si sumbunya bisa kita akan buat grafik ya, ini. Nah, perhitungan di integral tentu itu adalah seperti ini misalnya. Ini dihitung nih dari batasan A sampai dengan B, ya. Jadi dari A sampai B itu tidak ada nilai yang hasilnya itu tak terhingga. Tapi kalau di interior itu kan tadi, atau misalnya di integran tak terhingga, ada suatu titik di antara A sampai B, atau misalnya kita sebut nilai C, itu hasilnya tak terhingga gitu ya. Jadi kayak tadi, misalnya yang ini, terus ini gitu ya. Ini A, ini B. Nah, di sini ada nilai C yang tak terhingga. Maka dari itu kita harus hitung dulu gitu ya.
Nah, misal di sini karena kita melihatnya, oh min 2 sama 1 itu udah ada nih nilainya, oh kita bisa hitung langsung min 3/2, nggak kayak gitu ya. Karena kita lihat di sini di antara min 2 sampai 1, misal di sini min 2, terus ada apa lagi min 1, terus ada 0, ada 1 gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini min 2 ketika dimasukin hasilnya adalah, masuk ke sini ya, hasilnya min 1/4, berarti kan hasilnya jadi 1/4, berarti oke. Terus kalau min 1 berarti jadinya 1/1, oke. Nah, kalau 0 dimasukin jadinya 1/0, 1/0 hasilnya nggak terhingga, ya. Berarti di sini ada nilai C-nya. Di sini itu nilai nya tuh nggak boleh 0 gitu kan. Maka di sini berarti tambah sampai sini ya. Ini penuh ya, penuh, penuh, di sini penuh. Tapi di nolnya itu bilangannya lingkarannya bulat gitu ya. Sorry. Satu ya. Di sini. Gitu ya. Nah, tapi di nolnya sendiri itu lingkarannya bulat, berarti 0 itu tidak termasuk. Ya, ketika si nilai 0 itu tak terhingga, maka otomatis dia tidak termasuk integral tentu. Ya, jadi nggak bisa langsung dihitung seperti ini salah ya. Ya, jadi teman-teman nggak boleh buru-buru langsung hitung seperti integral tentu. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa menghitung ini? Nah, kita cek dulu. Tadi kan kalau integran interior, di titik interior itu adalah gabungan dari ujung kiri dan ujung kanan gitu ya, di antara ujung kiri dan ujung kanan. Nah, berarti kita di sini ada syarat interior yang lain sebenarnya, ya. Nah, jadi sebenarnya yang interior itu, titik interior itu ada syarat tambahan ya. Jadi misalnya yang pertama itu syaratnya. Nah, yang pertama, jika limitnya ada ya, limitnya ada dan nilainya berhingga di kedua ruas kanan ya. Nah, jadi kedua ruas kanan itu maksudnya di sini kan nanti ada, sorry, jadi kita hapus dulu. Nah, seperti penjelasan yang interior sebelumnya, jadi kan kalau misalnya ada suatu soal, suatu fungsi, itu kan kita pecahkan gitu ya. Jadinya misalnya min 2 sampai ke 0, 1 per x kuadrat dx, ini ditambah 0 sampai 1, 1 per x kuadrat dx. Nah, maksudnya kedua ruas kanan itu adalah kedua ruas ini ya. Jadi nilai berhingga di kedua ruas kanan itu ya, maka hasilnya itu adalah konvergen ya. Tapi, 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 jika hanya salah satu saja ya, hanya salah satu yang nilainya berhingga, atau dengan kata lain ada salah satu yang tak terhingga gitu ya. Jadi ada salah satu yang nilainya tak hingga, maka hasilnya adalah divergen. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di titik interior itu kan adalah titik di antara ujung kanan dan ujung kiri ya. Jadi di sini kan kita pecah ya tadi. Di sini pecah, berarti di sini tuh adalah ujung kanan ya. Ujung kanan, dan di sini adalah ujung kiri gitu ya. Ya, ujung kanan dan ujung kiri. Lalu kita akan mengecek satu persatu dulu. Jadi sebelum kita hitung kedua-duanya, kedua ruasnya, itu kita hitung dulu salah satunya. Jadi misalnya di sini ya, itu adalah integral dari min 2 sampai 0
1/x² dx. Nah, kalau tadi kan, kalau ada integral min 2 sampai 0, 1/x² dx, berarti gimana? Ya, berarti kan tadi ya, seperti penjelasan yang di ujung kanan, artinya yang bermasalah adalah di batas atas ya, berarti dia didekati dari sebelah kiri ya. Ini kan min 2 sampai 0. Jadi didekati sebelah kiri, tapi nilai 0-nya ini tidak termasuk ya. Jadi cuma sampai min 0,999 gitu misalnya ya. Atau min 0,001 misalnya gitu kan. Jadi di sini penuh ya, penuh di sini bulat gitu ya lingkarannya, tidak penuh. Maka di sini berubah menjadi limit tadi ya, T mendekati 0 dari arah kiri. Ya. Lalu integral min 2 ini kan berarti T ya, 1/x² dx. Nah, terus ya udah kita hitung aja kan ya, seperti biasa. Jadi di sini limit T mendekati 0 dari arah kiri. Terus ini kan 1/x². Nah, x² kan bisa kita naikin jadi 1, jadi x pangkat min 2. Nah, x pangkat min 2 kita integralkan kan hasilnya jadinya berapa tadi? 1/x ya. Gitu ya, teman-teman tahu ya. Karena kan di sini x pangkat min 2 gitu ya, terus kita integralkan kan jadinya 1/min2 tambah 1 x min 2 tambah 1. Berarti ini kan negatif 1/1 gitu kan, berarti min x pangkat min 1, berarti jadinya min 1/x. Kayak gitu ya, ini hitungannya masih yang integral biasa. Oke. Nah, sini kan ada batasannya, berarti dari min 2 sampai dengan T, gitu ya. Sini, kita kesini aja. Jadi, sama dengan, hasilnya /, min 1 per, nah, T-nya berapa? T-nya kan adalah 0. Terus kita kurangi min 1 per min 2. Gitu ya, berarti ini hasilnya adalah min tahingga kan. Tahingga ini berarti jadinya min 1/2 gitu ya. Nah, tahingga kan dikurangi 1/2 berarti hasilnya adalah tahingga. Kayak gitu ya. Nah, tadi kan ketika di sini kan ada syaratnya jika limitnya ada dan nilainya berhingga di kedua ruas kanan, maka hasilnya konvergen. Tapi jika hanya salah satu nilai berhingga atau salah satu ada yang nilainya tak hingga, maka hasilnya divergen. Karena ketika kita cari ini di ujung kanannya, ya, yang ini soal yang ini ya, itu hasilnya adalah tak hingga, maka dia termasuk divergen. Jadi kita nggak usah lagi menghitung yang ujung kirinya yang ini. Karena kan salah satunya udah tak hingga nilainya ya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa hasilnya adalah divergen. Kayak gitu ya, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya sama seperti yang sebelumnya. Di sini yang maksudnya berhingga itu dia hasil konvergen berarti nilai K-nya itu atau nilai konstantanya atau hasilnya itu adalah di antara negatif tak hingga sampai dengan tak hingga kayak gitu ya. Sedangkan kalau divergen itu adalah plus minus tak hingga. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebih sama. Jadi ketika di sini ada salah satu hasilnya itu divergen, salah satu hasilnya itu adalah tak hingga, maka hasilnya sudah divergen dan kita sudah selesai menghitungnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk integral tak wajar. Dan di sini saya akan mengutip satu quote tentang matematika, yaitu hidup ini seperti matematika. Selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Ya, jadi jangan sampai terkecoh dalam integral tentu. Tetap pastikan, karena mungkin saja ada cara lain dalam memecahkan persoalan tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.